Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gani Fauzan dengan NPM 2208 1010258. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nandakumala, nomor NPM 2208 1010055. Perkenalkan, nama saya Aksa Prima Cahya dengan NPM 2208 1010059. Perkenalkan, nama saya Dimas Haji Pradiansyah. Saya dari Prodi Informatika UPN Veteran Jawa Timur. NPM saya 2208 1010306. Perkenalkan, nama saya Daniel Perdana Mukhtar dengan NPM 2208 1010064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yudhistira Nanda, Gani Fauzan, Aksa Prima, Daniel Perdana, dan Dimas Aji. Di sini kami akan mempresentasikan timeline pemahaman manusia tentang Tuhan dan penjelasan fakta saintifik keberadaan Tuhan. Awan dan angin dalam perspektif Al-Quran dan sains. Salah satu alasan penelitian ini menarik untuk dibahas adalah bagaimana pada saat ini manusia modern telah banyak melupakan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber ilmu untuk kehidupan sehari-hari. Kajian-kajian mengenai alam dalam perspektif Al-Quran selalu menarik untuk dikaji, karena menimbulkan hikmah dari setiap kejadian alam dan menambah kebersyukuran kita kepada Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengkaji terus-menerus perihal sains dan mencari hikmah dari setiap kejadian alam melalui Al-Quran, termasuk mengenai interaksi antara angin dan awan yang akan membentuk hujan. Hal tersebut dapat menjadi rahmat kepada makhluk bumi. Namun tidak hanya itu, dari hujan itu pun bisa menjadi sebuah bencana. Hal itu dimaksudkan agar manusia selalu bersyukur dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana integrasi antara keilmuan sains dengan Al-Quran dalam membedah kejadian alam, termasuk interaksi antara awan dan angin, dan juga antara rahmat dan bencana. Data pada penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang awan dan angin. Kemudian data tersebut dianalisis melalui metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya angin dan awan berinteraksi akan menciptakan hujan. Awan dapat membawa air yang dapat membawa keberkahan atau membawa es yang bisa menjadikan bencana alam yang merusak pertanian dan peternakan. Dalam sains modern, awan tersebut disebut dengan awan cumulonimbus. Pada Al-Quran digambarkan sebagai gumpalan awan seperti gunung-gunung menjulang yang berbentuk di ketinggian. Awan jenis ini juga menurunkan butiran-butiran es dan menghasilkan kilat yang menyilaukan penglihatan untuk sekejap. Penggambaran oleh awan oleh Al-Quran seperti itu tentu saja selaras dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Awan merupakan uap air yang naik ke udara atau atmosfer bumi karena panas matahari. Uap ini kemudian mengembun di debu-debu atmosfer, lalu terbentuklah titik-titik air yang sangat halus dengan ukuran 2 sampai 100 mm. Miliaran air tersebut berkumpul untuk membentuk awan. Setelah itu, akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan berkumpul menjadi besar serta bergerak menuju langit atmosfer bumi yang suhunya rendah dan dingin. Semakin rendah suhu udara, semakin tinggi pula awannya. 1. Kondisi awan dapat berupa cair, gas atau padat karena sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Lalu apabila awan telah terbentuk, titik-titik air dalam awan akan menjadi semakin besar dan awan itu akan menjadi semakin berat serta perlahan-lahan daya tarik bumi menariknya ke bawah hingga sampai satu titik di mana titik-titik air itu akan terus jatuh ke bawah dan turunlah hujan. 3. Berdasarkan bentuknya, awan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok utama, yaitu sebagai berikut. Cirrus, yaitu awan yang berbentuk halus seperti kapas. Cumulus, yaitu awan yang bergumpal-gumpal seperti bulu domba. Stratus, yaitu awan yang berlapis-lapis. Kandungan titik-titik air dalam awan semakin lama semakin tinggi. Apabila awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air karena sudah cukup banyak, maka akan dijatuhkan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi atau curah hujan. 4. Keberadaan awan sangat berpengaruh terhadap cuaca dan iklim, karena dari awan inilah hujan dapat turun.
Beberapa ahli sains telah mengkaji jenis-jenis awan dan mereka berpendapat bahwa awan yang menghasilkan hujan terbentuk menurut sistem tertentu serta melalui langkah khusus yang berkaitan erat dengan jenis angin dan awan tertentu. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 48, Allah berfirman, Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Manusia mengungkap fakta itu sekitar 100 tahun lalu saat sudah mampu terbang dengan sayap besi di atas awan seraya menyaksikan panorama indah formasi awan. Sementara Al-Quran telah membicarakan fakta itu berabad-abad sebelumnya. Demikian pula puluhan fenomena misterius lain yang baru berhasil diungkap sains belakangan ini. Sedangkan Al-Quran telah menyingkap selubung fakta ini jauh-jauh hari sebelumnya. Semua ini mengindikasikan aspek mukjizat saintifik Al-Quran secara jelas dan gamblang. Saat tak seorang pun mengetahui seluruh rahasia ini, Al-Quran telah menunjukkannya dengan cara cermat, mendetail, dan tidak kurang suatu apapun. Oleh karena itu, semakin menyelami lembah pengetahuan, manusia akan lebih banyak mengenali karakter ilmiah Al-Quran. Aspek mukjizatnya pun kian jelas terungkap karena teori-teori ilmiah Al-Quran sangat cermat dan selaras dengan realitas. Jadinya mustahil penyikapan ilmiah tidak sesuai dengan kenyataan. Awan itu bermacam-macam. Para pakar observasi telah membagi awan kepada banyak macam berdasarkan ketinggian dasarnya, atapnya, dan berdasarkan cara pembentukannya. Salah satu awan tersebut adalah apa yang dinamakan dengan awan tebal, yaitu satu-satunya awan yang terkadang berkembang dengan izin Allah menjadi apa yang disebut dengan awan tebal mengandung hujan. Ia adalah satu-satunya macam awan yang terkadang diiringi dengan embun, kilat, dan juga guru. Awan macam ini keistimewaannya memiliki atap yang besar, terkadang mencapai lebih dari 15 km dan menyerupai gunung. Dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan meteorologi observation menggunakan alat-alat modern seperti alat sinyal dari jauh, pesawat-pesawat, radar, satelit, dan dengan bantuan alat-alat hitung elektronik, maka para pakar observasi dapat melakukan studi perincian yang sangat teliti tentang komposisi dan perkembangan awan. Ayat Al-Quran telah menerangkan tentangnya sejak sebelum 1400 tahun mengenai proses kejadian dan perkembangan awan tersebut. Begitu pula tentang fenomena udara yang paling penting yang mengiringi awan tebal yang mengandung hujan turun. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.